dalam bulan Ramadan itu adalah semua serba naik. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, marhaban ya Ramadan. Selamat bagi umat muslim kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua berada dalam lindungannya, diberi kesehatan untuk terus bisa menjalankan ibadah ini sampai akhir tanpa ada sedikit kelelahan, ada rasa sakit dan macam-macam. Yang menjadi penting adalah ada keberkahan di dalamnya. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas berkaitan soal bulan Ramadan, tapi kita penting untuk saling mendoakan semoga ibadah kita mendapat keberkahan. Sekarang ini teman-teman sekalian, saya jujur sebenarnya agak tergelitik. Ada satu berita yang dimuat oleh Radar Bogor gitu ya. Ini saya perlihatkan. Ada judul yang menarik yang bagi saya ini menggelitik untuk kita semua, yaitu adalah judulnya itu serba naik. Dalam bulan Ramadan itu adalah semua serba naik, dan judul paling bawah ada tambah tulisan merah gitu ya. Agak merah di bawah itu menyebut Menteri BUMN mohon maaf. Sebelumnya juga ada berita yang hampir mirip di media lain, yaitu adalah Menteri Perdagangan mohon maaf juga, meminta maaf juga karena satu kasus, yaitu adalah ketidakmampuan menangani kelangkaan minyak goreng. Saya menyebut ini agak tergelitik karena sepertinya ada satu peristiwa yang gagal ditangani cukup dibayar dengan minta maaf. Padahal dalam beberapa literatur yang coba kita telusuri bersama, coba kita baca jejak sejarah mengapa sebenarnya ada sebuah negara, dan kemudian dalam negara itu tidak semua jadi pemimpin, tapi ada orang tertentu yang dipilih untuk kemudian atau ditunjuk atau dipilih gitu ya, tergantung sistem negaranya gitu ya, untuk kemudian menentukan siapa pemimpinnya. Dalam konteks lain adalah untuk kemudian membawa negara itu sejahtera, menyelesaikan masalahnya. Tentu dalam bentuk bukan minta maaf, tapi dalam bentuk kebijakan. Itulah sebabnya orang yang dipilih menjadi pemimpin, orang yang dipilih menjadi pejabat adalah karena kapasitasnya membuat kebijakan dalam rangka mengatasi atau membawa keluar masyarakatnya dalam problem yang sedang dihadapi. Tidak cukup dengan minta maaf. Kecuali kalau sampai-sampai kemudian memang ada anekdot bahwa beberapa bulan kemarin masyarakat kita sudah lulus dalam ujian baris berbaris. Di saat SD kemudian kita diajar baris berbaris, dan sekarang teruji lulus antrian rapi baris berbaris untuk kemudian sekedar mengejar mengejar minyak goreng. Dan sekarang ini adalah giliran pemerintah untuk kemudian ujian bagaimana cara meminta maaf. Walau sekali lagi, sebenarnya pejabat tidak dipilih untuk kemudian sekedar bisa meminta maaf, tapi kemudian bagaimana bisa membuat kebijakan yang lebih taktis, strategis dalam rangka mengatasi masalah. Dan ketidakmampuannya harusnya dijawab secara gentleman, bukan minta maaf saja, tapi yang pastinya adalah mungkin seperti yang biasa kita perbandingkan di sebuah negara yang lain atau di tempat lain adalah itu secara integritas menyatakan bahwa mohon maaf saya tidak mampu dan saya menyatakan mengundurkan diri. Walau mungkin kita di Indonesia belum mampu menerjemahkan dalam konteks keberanian kita mengundurkan diri karena kesadaran kita tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Tapi justru kita hanya baru familiar untuk menyatakan mohon maaf. Teman-teman sekalian, itulah yang kemudian membuat kami agak tergelitik dalam beberapa peristiwa yang ternyata kita lihat semua dijawab dengan minta maaf saja. 2 hari yang lalu sebelumnya pun saya sebenarnya agak iseng untuk kemudian berkunjung ke sebuah pasar tradisional, melihat bagaimana fenomena di sana, kelangkaan beberapa bahan baku gitu ya,
9 bahan pokok gitu ya, yang kemudian menjelang Ramadan justru melambung tinggi harganya. Satu, terjadi kelangkaan. Kedua adalah harga yang tidak bisa kemudian tertangani melambung cukup tinggi, yang membuat tentu bagi pejabat tidak ada masalah. Kita tidak pernah menyaksikan atau mungkin mendengar ada seorang istri atau seorang bapak menteri yang kemudian mengantri membeli bahan baku atau mengantri minyak goreng. Tapi ibu-ibu atau bapak di sebuah rumah tangga, itu adalah fenomena yang terjadi sekarang ini. Itu real, itu fakta. Bagaimana kemudian daging gitu ya, yang kemudian naik per kilonya bisa mencapai 140.000. Atau kemudian minyak goreng yang tentu sekarang ini memang betul sudah ada di pasaran, tapi kemudian harga yang tidak bisa tertangani. Yang dulunya misalnya hanya 16.000, kemudian melonjak naik sampai kemudian per kilonya bisa 24.000. Bahkan kemudian dalam satu kantong amplas bisa mencapai yang biasanya 28.000 naik menjadi 50.000. Walau itu adalah sebuah realitas gitu ya, yang terjadi. Sayang sekali sebenarnya adalah kita punya banyak institusi negara, kita ada yang namanya pemerintah atau presiden yang kemudian dibantu oleh para menteri, dan ada kemudian wakil rakyat yang sejatinya adalah tampil untuk kemudian memastikan bahwa masyarakatnya bisa diproteksi, bisa mendapatkan perlindungan sebagaimana hak konsumen mendapatkan kepastian kualitas dan harga yang murah. Hanya saja kemudian itu realitas terjadi hari ini tidak ditemukan. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi sebenarnya kita lihat misalnya, kalau berdasarkan catatan Komite Pemantau Legislatif, kalau kita lihat di DPR yang memiliki fungsi kewenangan mengontrol, memastikan check and balance pemerintahan berjalan dengan baik sebagaimana mandatorinya gitu ya, yang berpihak kepada masyarakat. Sayang sekali tidak menemukan satu agenda yang kuat yang bisa dipastikan bahwa betul-betul DPR bekerja dengan baik, minimal kalau kita uji dalam konteks kelangkaan minyak goreng. Kita tidak pernah mendapatkan satu institusi yang secara serius misalnya menyatakan bahwa menggunakan hak kewenangannya untuk setidak-tidaknya melakukan hak interpelasi kepada presiden, hak bertanya kepada menteri, apalagi untuk menyatakan hak angket. Kita tidak akan pernah sampai hari ini belum menemukan hal seperti itu. Sebuah peristiwa kemudian seolah-olah dibiarkan berlalu begitu saja akan hilang sendirinya karena masyarakat lelah untuk kemudian berharap ada solusi dari negara. Betul memang bahwa ada beberapa anggota DPR yang kemudian bereaksi keras mempersoalkan kelangkaan minyak goreng. Tapi itu adalah suara yang muncul dari individu-individu anggota DPR yang tidak terkonsolidasi atau belum terkonsolidasi secara institusi. Setidaknya praksi pun sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ada satu praksi yang secara serius untuk mendorong yang lahirnya namanya hak interpelasi. Padahal ini adalah kewenangan DPR untuk bertanya kepada pemerintah, so apa sebenarnya yang terjadi di negara ini. Sebuah negara yang diklaim penghasil punya perkebunan yang sangat luar biasa kelapa sawit gitu ya, tapi kemudian justru minyak goreng saja tidak bisa teratasi. Itu adalah sesuatu realitas yang terjadi. Lagi-lagi justru kita hanya mengamini permintaan maaf dari Menteri Perdagangan. Teman-teman sekalian, seperti yang disebutkan tadi bahwa belum selesai minyak goreng, kemudian kita masuk pada fase untuk menjelang bulan Ramadan, semua harga barang naik. Tapi pada saat bersama untuk menjelang mudik pun justru sekarang ini terjadi kelangkaan BBM. Terutama BBM yang bersubsidi seperti solar gitu ya. Antrian di mana-mana yang kemudian itu tentu mengganggu distribusi sembako. Kelangkaan minyak goreng bergeser, tapi harga tidak turun, kemudian diganti lagi kemudian kelangkaan BBM. Ada hal yang menarik sebenarnya di sana karena kemudian klarifikasi dari pemerintah, mohon maaf gitu ya. Rasa-rasanya kita adalah hanya cenderung untuk mencari penjustifikasian yang kemudian membuat kita selalu tergelitik untuk bertanya lebih jauh. Karena kalau kita lihat argumentasi yang coba dibangun pemerintah, kenapa hari ini terjadi kelangkaan solar, juga lagi-lagi adalah karena menyebut bahwa sekarang ini masyarakat itu tingkat mobilitas ekonominya sedang lagi melonjak tinggi pasca PPKM. Kalau itu yang terjadi, ya sudah lakukan saja PPKM terus supaya tidak ada orang ngantri BBM. Padahal sesungguhnya adalah bukan di konteks itu. Kita harusnya mensupport untuk kemudian roda perekonomian bergerak terus dan tentu hal lain yang diantisipasi. Misalnya,
Bukankah pemerintah sebenarnya sedari awal sejak dini untuk kemudian bisa mendeteksi, memiliki hitungan asumsi tidak terlalu tepat 100%, tapi paling tidak mendekati untuk asumsi tingkat kebutuhan berapa sih sebenarnya rata-rata per hari yang dibutuhkan untuk BBM. Misalnya kalau kita lihat data per 2021 itu kemudian dinyatakan bahwa tingkat kebutuhan kita berada pada angka 1,4 juta barel per hari. Sementara produksi dalam negeri itu hanya berada pada kisaran 800.000. Berarti ada selisih 600 itu yang harus kemudian dicarikan solusi. Apakah sekarang ini seperti masih sama atau seperti apa? Itu yang harusnya kemudian cepat untuk kemudian diantisipasi. Hal yang sama ketika barang yang lain kita bicara hack gitu ya. Ini yang sebenarnya yang harus dilihat untuk kemudian lahirlah sebuah kebijakan. Tidak kemudian hanya sekedar menjustifikasi, mencari justifikasi apa penyebab lalu kemudian bukan solusi. Sebuah peristiwa, sebuah kasus, sebuah problem yang terjadi di masyarakat seolah dibiarkan terus berlanjut tanpa ujung. Yang kemudian kita akan menyatakan bahwa dia akan berakhir dengan sendirinya dengan munculnya persoalan baru. Sekali lagi teman-teman sekalian bahwa di tengah banyak persoalan ini sebenarnya kita tentu penuh harapan yang besar. Yaitu adalah ada pemerintah, ada presiden, dan ada menteri di sana, dan ada DPR. Dalam konteks ini maka kemudian sesungguhnya apa yang kita bahas hari ini adalah berkaitan soal kelangkaan barang sembako, soal kenaikan harga yang melambung tinggi dan macam-macam, maka disitulah sesungguhnya hadir pemerintah. Kalaupun belajar kemudian di beberapa negara yang tidak mampu mengatasi masalah krisis, biasanya solusinya adalah justru yaitu adalah mempercepat pemilu. Atau solusi paling sederhananya adalah ketika yang bersangkutan menyatakan bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini sangat krusial dan tidak bisa lagi ditangani, maka yang bersangkutan secara sadar diri menyatakan kami mengundurkan diri, bukan minta maaf. Apalagi kemudian mendesain strategi untuk menunda pemilu yang terselubung sebenarnya adalah ingin mempertahankan kekuasaan. Walau